hendaklah kita sudah mulai mengagendakan kegiatan-kegiatan kita nanti di bulan Ramadan, terutama di tengah-tengah wabah yang menyebar. Kita sudah harus mempersiapkan dan membuat daftar dan agenda apa saja amalan yang akan saya lakukan nanti di bulan Ramadan. Apa saja amalan-amalan penting yang harus saya jaga di bulan suci Ramadan, yang dengan itu saya bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus kita agendakan sejak sekarang. Harus kita catat dengan baik dan kita berjalan di atas apa yang telah kita catat tersebut. Ada beberapa amalan yang perlu untuk kita jaga, yang dengannya insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita berharap dengan itu kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan itu kita dicatatkan sebagai hamba yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti setelah Ramadan mungkin ada kesalahan yang terjatuh lagi kita di dalamnya, tapi di Ramadan kita telah dicatatkan sebagai hamba yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap itu semua. Yang pertama, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah ibadah yang sangat diwajibkan di bulan Ramadan, yaitu puasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Diwajibkan untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Awal mulanya diwajibkan puasa pada tahun kedua Hijriah, itu diberikan pilihan. Ada orang yang mau berpuasa, silahkan berpuasa. Ada orang yang tidak mau berpuasa, silahkan membayar fidyah. Diberikan pilihan kepada kaum muslimin. Tapi kemudian akhirnya diberikan kewajiban untuk berpuasa, dan tidaklah membayar fidyah kecuali kepada orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum." Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil, antara kebaikan dan keburukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka siapa yang hadir, mampu mendapatkan bulan suci Ramadan, dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Dari ayat inilah kemudian puasa di bulan suci Ramadan diwajibkan untuk kaum muslimin. Maka amalan yang paling wajib yang harus kita jaga adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Ayo kita cari kemuliaan Ramadan dengan berpuasa. Mari kita raih kemuliaan Ramadan dengan berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, tidak hanya 3 atau 4 hari saja, tidak hanya 10 hari pertama, tapi Allah perintahkan kita untuk berpuasa sebulan penuh jika kita mampu melaksanakannya. Dan kalau kita tidak mampu karena kita sakit misalnya, maka kita dibolehkan untuk berbuka, tapi dianjurkan, diwajibkan untuk kita menggantinya, agar supaya kita tetap bisa berpuasa sebulan penuh. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita mendengarkan berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengampunan dosa dari Allah bagi mereka orang-orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa di bulan suci Ramadan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis beliau, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, apakah ketika bulan suci Ramadan itu masuk dia dalam keadaan aman, dia dalam keadaan tenang, tidak khawatir, ataukah ketika bulan Ramadan itu masuk dia dalam keadaan khawatir dan takut ketika ada musibah misalnya, ketika ada bencana misalnya, ketika ada wabah yang sedang menyebar misalnya, itu tidak menghalangi dia dari berpuasa di bulan suci Ramadan. Sungguh sangat menyedihkan ketika ada sebahagian orang yang memberikan saran kepada pemerintah agar kaum muslimin tidak perlu berpuasa di bulan Ramadan supaya imun, daya tahan tubuh dan fisik mereka tetap sehat, terhindar dari corona. Ya subhanallah, corona tidak boleh menghalangi kita dari berpuasa, karena itu adalah merupakan kewajiban kita. Dan ini setahun sekali.
Kewajiban kita untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak membuat kita lemah, itu tidak membuat daya tahan tubuh kita berkurang. Justru itu membuat kita kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak momen-momen di dalam Islam ini yang mereka lakukan ketika bulan suci Ramadan. Fathu Mekah terjadi di bulan suci Ramadan. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berpuasa di bulan suci Ramadan adalah merupakan kewajiban. Amalan pertama yang harus kita jaga. Dan pahalanya seperti yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dua syarat. Mari kita terapkan dua syarat ini. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, karena keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan maksudnya adalah kita yakini dengan sebenar-benarnya keyakinan. Kita imani dengan sebenar-benarnya keimanan bahwa Allah yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Bahwa ini adalah merupakan kewajiban kita untuk kita kerjakan. Bahkan ini adalah merupakan rukun dari 5 rukun Islam. Itu adalah keimanan kita kepada Allah, bahwa puasa Allah wajibkan kepada kita. Yang kedua, wahtisaban. Kita tidak kerjakan puasa ini kecuali semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan pujian dari manusia, kita tidak mengharapkan pandangan dari orang lain, kita tidak mengharapkan apapun dari manusia. Kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita dapatkan para pemirsa sekalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Subhanallah. Diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Tidak peduli berapa banyak pun dosa kita yang telah berlalu, Allah jamin untuk diampuni dengan berpuasa di Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para ulama kita berbeda pendapat, apakah dosa yang dimaksudkan di sini yang akan diampuni oleh Allah, apakah dosa-dosa, semua dosa besar maupun kecilnya, ataukah dosa-dosa kecil saja dan dosa besar tidak diampuni kecuali dengan taubat? Itu terjadi perbedaan pendapat. Sebahagian kecil para ulama kita mengatakan semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa di Ramadan. Karena Nabi SAW katakan secara umum diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nabi tidak pernah mengikat apakah dosa kecil ataupun dosa besar. Namun sebahagian besar para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil saja. Karena dosa-dosa besar itu harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibarengi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kita sangat bergembira dengan hadis yang mulia ini. Dosa besar maupun dosa kecil yang diampuni, kita sangat bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa, dengan dorongan keimanan dan hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, maka kita akan dapati diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Jangan berpuasa hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus. Karena berapa banyak orang yang menahan rasa lapar dan haus tapi dia tidak dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan rubba shaimin laisa lahu min hadzin illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada yang dia dapatkan di sisi Allah kecuali rasa lapar dan hausnya. Rasa dahaganya saja yang dia dapatkan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, laisa siyamu minal akli wasyarab. Bukan dinamakan puasa hanya sekedar menahan lapar dan menahan dahaga dan haus kita. Karena hanya sekedar menahan lapar dan haus semua orang bisa. Kata Nabi SAW, wa innamas siyamu minal lagwi warrafath. Akan tetapi puasa yang sebenarnya selain menahan rasa lapar dan haus adalah bagaimana kita menahan diri kita dari perbuatan dosa dan dari perbuatan yang sia-sia. Dari perbuatan yang sia-sia. Berapa banyak
permainan-permainan yang dimunculkan di bulan Ramadan dan mungkin tidak terlalu populer dan tidak terlalu dikenal di luar bulan suci Ramadan. Dengan alasan hanya untuk menunggu sahur, mereka rela untuk berkumpul, kemudian misalnya bermain kartu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Katakanlah ini sesuatu yang tidak diharamkan, tapi yakin ini adalah sesuatu yang sia-sia untuk kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Yakinlah bahwa ini adalah sesuatu yang sia-sia untuk kita kerjakan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan Allah datangkan untuk kita hanya sekedar bermain kartu di dalamnya, tapi bulan Ramadan Allah datangkan untuk kita dimuliakan di dalamnya. Semoga permainan-permainan seperti ini tidak ada lagi di bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Apalagi ketika di tahun ini kita dilarang untuk terlalu banyak berkumpul-kumpul di luar. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Kita fokus beribadah kepada Allah. Ayo kita fokus beribadah kepada Allah. Kita raih kemuliaan di bulan Ramadan, karena boleh jadi ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Tidak ada yang menjamin untuk Ramadan yang berikutnya. Bahkan untuk yang 5 hari ke depan saja kita belum bisa menjamin, apalagi untuk tahun berikutnya. Berpuasa ini adalah satu kewajiban dan amalan yang sangat besar pahalanya untuk kita kerjakan di bulan Ramadan. Di antaranya juga hadis Nabi SAW, hadis qudsi. Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu wal hasanatu bi asyri amsalha. Semua amalan anak cucu Adam itu untuknya. Langsung Allah bayar tunai pahalanya. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum, hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu hanya untukku, hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Tidak ada yang mengetahui pahala puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengira pahala puasa yang kita dapatkan dengan puasa di Ramadan ini kecuali hanya Allah yang menjawabnya, kecuali hanya Allah yang memberikannya. Hanya Allah yang tahu pahala apa yang pantas untuk kita. Kenapa? Kata Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena orang ini meninggalkan makanan enaknya, makanan lezatnya yang sangat dia inginkan, dia tinggalkan. Minumannya dia tinggalkan, syahwatnya dia tinggalkan. Semua itu min ajli, hanya karena diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan semuanya hanya karena Allah, maka Allah berikan kita pahala yang tiada batas. Hanya Allah yang mengetahuinya.